Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan pertama saya sendiri yaitu Anissa Septianingsih dengan NIM 203111115. Yang kedua ada Akbar Nur Rasyid dengan NIM 203111123 dan yang ketiga ada Abu Garusniar dengan NIM 203111139. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan judul jurnal yang telah kami angkat, yaitu Jaminan Produk Halal dalam Islam. Baik, langsung saja kita membahas pada topik pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan produk halal. Jadi, secara definisi, kalau produk halal itu dibedakan mengenai dari bahasa dan juga istilah. Kalau secara bahasa, kata halal itu berasal dari bahasa Arab, yaitu halal yang artinya adalah diperbolehkan. Sedangkan kalau secara istilah, halal itu berarti segala objek yang diperbolehkan untuk dilaksanakan atau digunakan menurut syariat Islam. Kemudian, setelah kita mengetahui perdefinisi dari artinya halal secara bahasa dan istilah, maka dapat kita simpulkan bahwa produk halal ini adalah produk yang sudah bersertifikasi halal, dan halalnya ini tidak hanya berdasarkan bahannya saja, namun halal juga jenis cara memperolehnya. Kemudian, produk halal juga pastinya sudah diperbolehkan untuk dilaksanakan atau digunakan menurut syariat Islam dan disetujui oleh keputusan MUI. Selanjutnya kita akan membahas ke topik kedua, yaitu hadis yang berkaitan mengenai keharusan produk itu bersertifikasi halal. Jadi dalam hadis pun juga terdapat ya bahwa suatu produk itu harus yang didasarkan dengan yang halal dan juga harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, innal lahma wa damal ladzi yanbutu min harami la yadkhulul jannah walakinnan nara akhaqu bih, rawahu Imam Ahmad bin Hanbal. Yang artinya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari sesuatu yang haram, namun neraka lebih berhak untuknya. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi secara tidak langsung bahwa Nabi Muhammad SAW pun melarang bahwa segala sesuatu baik itu produk ataupun zat-zatnya dan cara memperolehnya itu adalah haram, maka tidak diperizinkan untuk masuk surga dan tempat baginya adalah neraka. Tentu kita sebagai umat muslim, warga muslim yang notabene adalah agama Islam, tentu saja kita tidak luput dari cita-cita ingin memasuki surga. Karena itu cara memasuki surga salah satunya diantaranya adalah memakan atau menggunakan produk yang halal. Oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan sesuatu, memakan sesuatu. Kita harus mencari terlebih dahulu, introspeksi terlebih dahulu, apakah kita juga sudah menggunakan atau memakan produk yang sudah bersertifikasi halal. Karena bersertifikasi halal ini adalah suatu urgen atau kepentingan yang sangat penting untuk warga muslim. Di balik kehalalan, halal juga thayyib dan juga merupakan suatu identitas dari seorang muslim. Oke, next kita langsung ke topik ketiga, yaitu membahas mengenai apa saja kriteria dalam produk halal. Apa saja sih ciri-ciri dari produk itu bisa dikatakan produk yang halal? Jadi kriteria produk halal dibagi menjadi dua kriteria. Yang pertama kriteria produk halal menurut syariat, dan yang kedua adalah kriteria produk halal menurut MUI. Kita membahas kriteria produk halal menurut syariat terlebih dahulu. Mengambil kitab Ma'ayirul Halal dan Haram, yaitu Kiai Ali Mustafa Yakub, setidaknya ada 3 pendapat ulama terkait kriteria suatu makanan itu bisa disebut bahwa makanan tersebut thayyib. Thayyib itu jelas ya, halal, sehat, dan baik dikonsumsi atau digunakan. Yang pertama adalah tidak membahayakan fisik dan juga akal. Dan yang kriteria kedua adalah apabila makanan tersebut
mengundang selera, yaitu bisa mengundang kemauan ataupun keseleraan pada produk itu untuk dibeli atau juga dikonsumsi. Kemudian kriteria yang ketiga adalah bahwa makanan tersebut bisa disebut sebagai thoyyib, yaitu halal, sehat, dan juga baik dikonsumsi atau digunakan apabila makanan atau produk tersebut halal, tidak najis, dan tidak diharamkan, yaitu tidak melanggar ataupun tidak sesuai dengan keputusan MUI dan juga syariat Islam. Selanjutnya kita masuk ke kriteria kedua, yaitu kriteria produk sertifikasi halal menurut MUI. Berdasarkan LPPOM MUI, yaitu Dr. Insinyur Mulyorini R. Hilwan MSI, bahwasannya dia menjelaskan dan juga mengacu pada kriteria sistem jaminan halal atau biasa disingkat dengan SJH yang tertulis juga pada buku HAS 23000, bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur LPPOM MUI dengan nomor SK 46-LPPOM MUI /12-14, bahwa kriteria produk sertifikasi halal menurut MUI adalah merek tersebut atau nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, kriteria yang ketiga, bahwa semua bentuk produk, baik itu minuman, makanan, ataupun barang yang akan diproduksi harus dengan tidak mengandung alkohol. Dan kriteria yang terakhir ataupun keempat, yaitu semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan juga, dan juga tempat transportasinya pun tidak digunakan untuk hewan yang diharamkan, yaitu babi ataupun barang tidak halal lainnya. Kemudian tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan ya dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. Jadi itulah singkatnya beberapa kriteria produk halal menurut MUI. Sebenarnya masih banyak lagi ya kriteria produk halal menurut MUI, dan bisa dibaca sendiri di makalah yang sudah kami share. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih, kita juga bisa mengklaim bahwa produk itu halal atau tidak hanya berpacu pada apakah produk ini sesuai dengan kriteria menurut syariat dan MUI bahwa bisa dikatakan dengan halal atau tidak. Kita juga bisa mendeteksinya, yaitu kita langsung saja masuk ke topik pembahasan keempat, yaitu bagaimana cara mendeteksi produk yang halal. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi bahwa suatu produk itu halal atau tidak dengan menggunakan PCR, atau kepanjangannya adalah Polymerase Chain Reaction. PCR ini merupakan teknologi biologi molekuler yang real time yang dapat mendeteksi DNA bahan haram pada tingkatan konsentrasi yang sangat rendah. Kemudian PCR juga merupakan metode teknik sintesis dan amplifikasi dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak DNA secara in vitro. Dan tak jarang juga PCR banyak digunakan untuk melakukan diagnosa ada atau tidaknya DNA babi dalam suatu produk dengan hitungan jam. Kemudian cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi apakah suatu produk itu bisa halal atau tidak dengan cara menggunakan rapid test. Rapid test ini merupakan tes diagnostik yang mudah dan cepat dilakukan. Karena apa? Karena dia sebagai pemeriksaan awal dan dapat digunakan dengan peralatan yang terbatas. Caranya cukup mudah, yaitu dengan menghaluskan sampel makanan dan menambahkan sedikit air. Kemudian alat tes itu dimasukkan ke dalam larutan tersebut. Kemudian dalam hitungan menit, adanya kandungan babi dapat segera dideteksi. Nah, rapid test ini untuk kandungan babi dikembangkan berdasarkan prinsip imunokromatografi, yaitu semakin kecil sensitivitas rapid test, maka akan semakin mudah mendeteksi cemaran babi dalam kadar yang sangat kecil. Cara yang selanjutnya yaitu kita bisa menguji ulang atau mendeteksi ulang hasil dari rapid test. Karena hasil dari rapid test pertama ini bukan merupakan kesimpulan akhir ya, namun bisa juga merupakan awal dari pemeriksaan selanjutnya. Karena sebelum melakukan rapid test tentunya harus dilakukan validasi metode terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan positif atau false positif yang menyebabkan kesalahan pengujian. Dan rapid test ini dapat dilakukan untuk mendeteksi cemaran babi dalam produk pangan, kosmetik, dan juga obat-obatan. Alhamdulillah, karena materi juga sudah selesai kami presentasikan,
Dan juga apabila ada pertanyaan ataupun ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan pada part diskusi tanya jawab di forum. Oke, saya Anissa Septianingsih izin menutup presentasi pada penjelasan di YouTube ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan memahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.